Ini adalah kisah Dian Susanto yang selamat setelah 5 hari survival di Gunung Semeru. Hai Sobat Jalan Terjal, kali ini saya akan menceritakan kisah dari Dian Susanto yang tersesat selama 5 hari di Gunung Semeru pada tahun 2006 silam. Simak kisahnya di Jalan Terjal. Tanggal 18 November 2006, Dian Susanto dan temannya Windarto adalah anggota Mapala Jember merencanakan untuk melakukan perjalanan ke Gunung Semeru setelah akhir ujian semester. Mereka berdua mengajak teman yang sama juga, sesama mahasiswa, yaitu Fuad Haditya dan Soleh Hanafi. Mereka sepakat dan mempersiapkan segala kebutuhan dan bekal untuk perjalanan ke Gunung Semeru. Tanggal 19 November 2006. Pagi hari itu, mereka berempat dari Jember menuju Lumajang dengan menggunakan 2 sepeda motor. Firasat tidak baik sempat terbesit saat salah satu motor mereka mengalami kerusakan pada rantai sepeda motor. Tapi mereka buang jauh-jauh pikiran tersebut. Dari Lumajang, mereka mampir ke Pasar Senduro untuk melengkapi perlengkapan perbekalan logistik. Dari Pasar Senduro, mereka lanjutkan ke Ranupane sekitar pukul 11 siang. Sampai di Ranupane, mereka menitipkan sepeda motor mereka di salah satu rumah warga bernama Pak Tumari. Di sana, mereka sempat bertemu dengan tim Opa Janagiri dari Yogyakarta. Tim Dian melewati jalur Watu Rejeng, sementara tim Janagiri melewati jalur Ayak-Ayak. Sore hari, tim Dian dan tim Opa Janagiri bertemu kembali di Ranukumbolo. Selama perjalanan hari pertama, tim Dian yang bernama Fuad Haditya menderita diare, tapi bisa teratasi dengan minum obat di kala itu. Di Ranukumbolo, mereka mendirikan tenda dan memasak makanan. Tanggal 20 November 2006. Perjalanan dilanjutkan dari Ranukumbolo ke Kalimati setelah mengambil air di mata air terdekat. Mereka lanjutkan perjalanan ke Arcopodo dan mendirikan tenda di sana. Pada malam hari, teman Dian yang bernama Windarto mengalami sesak napas karena asmanya kambuh dan obat yang biasanya disemprotkan ke mulutnya habis. Kondisi fisik kawan-kawan Dian juga saat itu kurang baik. Akhirnya, mereka memutuskan untuk tidak naik ke puncak esok harinya. Tanggal 21 November, hari pertama hilang. Sekitar jam 3 pagi, rombongan Janagiri yang mendirikan tenda di Kalimati rupanya mulai menuju puncak dan melewati tenda Dian dan kawan-kawan di Arcopodo. Mereka menawarkan bantuan oksigen dan mengajak rombongan Dian untuk puncak ke Mahameru. Setelah rombongan Dian berkoordinasi, akhirnya hanya Dian dan tim Janagiri menuju puncak, sementara 3 teman Dian menunggu di tenda karena kondisi fisik yang tidak memungkinkan ke puncak Mahameru. Sekitar pukul 5:30 pagi, Dian mencapai puncak dan berfoto bersama rombongan Janagiri. Sementara ada satu teman dari rombongan Janagiri yang bernama Kolap diantarkan ke tenda rombongan Dian di Arcopodo karena kondisi fisik yang kurang bagus. Saat itu juga, Dian mendapatkan kabar bahwa kondisi Windarto, teman Dian, juga kurang baik. Karena hal itu, Dian memutuskan turun sendiri untuk menuju Arcopodo untuk melihat kondisi temannya tersebut. Karena asiknya turun dengan medan yang lebih ringan daripada menuju puncak, akhirnya Dian terlalu ke kanan dari jalur yang seharusnya menuju ke Cemoro Tunggal, yaitu jalan menuju Arcopodo. Dian lihat begitu banyak pohon cemara, dan Dian memutuskan ke bawah mengikuti jalan lahar.
Dian pikir akan tembus ke Arjopodo atau Kali Mati. Sampai Dian terjatuh ke jurang yang tingginya sekitar 14 meter dan kaki kiri Dian cedera sehingga terpaksa Dian seret untuk berjalan. Dengan kaki kiri yang sakit, Dian terus berjalan. Ternyata sampai sore hari, Dian sudah di bibir tebing curam dan dalam yang dikatakan orang Blank 75. Dan Dian baru tersadar bahwa Dian tersesat. Dian berada di Blank 75, tempat biasanya ditemukan survivor yang meninggal. Dian memutuskan menaiki punggungan agar tidak terikut air hujan karena saat itu cuaca gerimis. Dian membuat bivak sekadarnya dari tanaman di sekitar punggungan itu. Sementara perlengkapan yang dibawanya hanya tas daypack, kamera, tempat minum, dan jaket serta pakaian yang melekat di badan. Malam pun menghampiri. Dian merasa malam hari sangat gelap, sampai Dian tidak bisa melihat apapun. Dian juga tidak bisa membuat perapian karena hujan dan tidak membawa korek. Dalam situasi ini, Dian seperti tidak percaya bahwa dia tersesat dan masih berharap ini hanya mimpi. Perasaan bercampur aduk jadi satu antara cemas, takut, dan akan serangan binatang buas. Tanggal 22 November, hari kedua survival. Pada saat matahari mulai terbit, Dian berjalan dan mencari puncak yang tinggi untuk mencari jalan keluar dan menghangatkan tubuh dengan cara berjalan. Tak seperti yang dibayangkan, pada saat Dian menaiki punggungan yang Dian rasa tinggi dan bisa melihat sekeliling, ternyata masih banyak lagi punggungan yang lebih tinggi dan banyak jurang di sekitarnya. Siang hari, Dian merasa pusing di kepalanya. Mungkin dikarenakan sudah 2 hari Dian tidak makan sama sekali. Mulailah Dian mencari daun yang bisa dimakan, yang banyak tersedia di sana. Sesuai dengan ilmu diklat SAR yang Dian pelajari di Mapala mengenai tumbuhan yang bisa dimakan. Selain daun, selama perjalanan, Dian juga memakan bunga anggrek dan buah murbei yang Dian jumpai di punggungan atau pinggir jurang. Untuk air, Dian menggali pasir, kemudian diendapkan. Sampai sore hari, Dian belum menemukan jalan keluar. Hujan mulai deras, sementara Dian ada di pinggir jalan lahar. Dian memperhatikan air semakin tinggi dan terjadi longsor. Lalu Dian mencari tempat yang agak tinggi. Tidak sempat membuat bivak, Dian harus tidur melingkar di pohon besar agar tidak jatuh ke jalan lahar dan disapu air. Malam hari, Dian berpikir Dian pernah melihat peta kontur Semeru bahwa di sebelah timur adalah tempat yang landai. Biasanya di sanalah letak perkampungan. Dian putuskan besok dia harus ke arah timur dengan kompas alami, yaitu matahari. Tanggal 23 November, hari ketiga survival. Pagi hari, setelah melihat sinar matahari, Dian langsung berangkat berjalan ke arah timur, menaiki punggungan yang terjal, dan Dian terjatuh saat berpegangan ke semak-semak yang tidak terlalu kuat, kemudian terjatuh terguling-guling saat menuruni jurang. Uniknya, ada satu lokasi yang datar. Setelah diinjak, Dian hampir terjatuh ke dalam. Rupanya, dataran tersebut adalah anyaman alami dari akar-akar pohon. Siang hari, Dian melewati celah pepohonan, dan
ada lubang yang cukup dalam di antara pohon tersebut. Sepertinya jika terjatuh ke sana, sulit untuk selamat. Selama perjalanan, Dian memakan dedaunan yang bisa dimakan dan mengambil air dari ceruk-ceruk bebatuan sisa air hujan. Sampai sore hari, Dian menggali tanah di lereng di bawah akar pohon besar untuk Dian gunakan tidur. Malam hari, terdengar suara dentuman beberapa kali. Sepertinya Gunung Semeru sedang aktif karena malam-malam sebelumnya tidak terdengar suara sekeras itu. Selama Dian tersesat, yang paling berat adalah saat hari mulai gelap. Malam terasa sangat panjang dan jiwa juga terasa tidak nyaman. Tanggal 20 November, hari keempat survival. Dian masih tetap sendiri berjalan menuju ke arah timur. Dian sempat merasa putus asa karena seperti dikepung oleh bukit-bukit yang tidak ada ujung jalan keluarnya. Dian hanya bisa menghibur diri dengan cara bernyanyi dan berusaha berbicara dengan dirinya sendiri. Dian sengaja menciptakan teman yang fiktif untuk diajak berbicara agar kejiwaan dan semangatnya tetap terjaga. Di punggungan gunung, Dian sempat melihat kotoran binatang yang cukup besar. Dian berpikir itu adalah kotoran binatang buas. Kemudian dengan cepat, Dian berlari untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Cukup berat dan melewati hutan yang mungkin belum pernah dilewati oleh manusia. Vegetasinya sangat rapat, sehingga sulit sekali untuk dilewati. Apalagi tidak membawa pisau atau pisau yang besar untuk membuka jalan. Hari hampir menjelang malam. Tiba-tiba, secerca harapan muncul. Dian melihat bekas potongan pohon. Dalam hati, dia sangat gembira, seperti ada harapan untuk jalan keluar. Dian melihat sekitar, namun tidak ada jalan, sehingga malam pun datang. Dian perlu beristirahat dan membuat vivak dari bekas potongan-potongan kayu tersebut. Sepanjang malam hari, Dian berdoa agar esok bisa menemukan jalan keluar, karena dia yakin bekas potongan tersebut adalah menandakan adanya manusia yang pernah ke sini. Tanggal 25 November, hari kelima survival. Pagi hari sudah datang. Dian sangat senang karena setelah mencari di sekitar potongan pohon, akhirnya Dian menemukan jalan setapak menuju arah barat, hingga Dian mengikuti dan mentok jalannya sampai jalan itu tidak ada lagi. Dian berbalik ke arah timur, mengikuti jalan tersebut, sampai Dian merasa lelah dan beristirahat sejenak. Di waktu beristirahat ini, sayup-sayup, Dian mendengar suara. Suara tersebut tidak jauh darinya. Kemudian, Dian merasa sangat kaget. Setelah sekian hari, untuk pertama kalinya, Dian bertemu dua orang manusia lainnya. Orang tersebut adalah Pak Suwadi dan Pak Timin. Rupanya, mereka sedang mencari rotan di hutan. Orang tersebut mengatakan jika Dian terus mengikuti jalan tersebut, maka Dian akan sampai di hutan bambu dan perkampungan. Mendengar itu, Dian tidak mau mengambil resiko. Akhirnya, Dian lebih memilih menunggu dua orang tersebut menyelesaikan pekerjaannya, mencari rotan sampai esok hari. Baru mereka turun. Dian pun tidur di gubuk mereka di hutan. Dian diberikan sejumlah makanan dan air gula hangat oleh kedua orang tadi. Tanggal 26 November 2006. Setelah dua orang tersebut mendapatkan rotan yang mereka inginkan, akhirnya mereka turun melewati hutan bambu, dan Dian mengikuti dari belakang, hingga sampai di sungai kampung Sumber Mujur, desa Candi Puro.
Di pinggir sungai, Dian melihat air yang sangat jernih. Dian segera minum air tersebut karena Dian beberapa hari hanya minum air keruh bercampur pasir. Ada seorang pria yang akan mandi di sungai tersebut, dan dia menanyakan, Dian mau kemana? Kok membawa tas dan memakai sepatu serta celana yang sudah sobek compang-camping? Rupanya, hal tersebut tidak lazim di kampung tersebut. Pria tersebut bernama Pak Tohari. Dian menjawab bahwa dia tersesat di Gunung Semeru. Pria tersebut bertanya kembali, apakah Dian yang diberitakan hilang di koran, televisi, ataupun radio? Dian menjawab tidak tahu, karena selama Dian hilang, Dian tidak tahu keberadaan dunia luar. Lalu orang tersebut membawa Dian ke rumahnya. Entah siapa yang memberi kabar. Di sana sudah banyak orang kampung. Setelah mandi di sungai, Dian diberikan pakaian ganti, makan, minum, dan pinjami ponsel untuk menghubungi sekretariat Mapala. Mereka kemudian menghubungi tim SAR yang ada di Semeru, kemudian dijemput oleh tim SAR gabungan Lumajang, dan Dian pun diantar ke RSUD Lumajang untuk penanganan medis. Begitulah kisah Dian Susanto yang sempat hilang selama 5 hari di lebatnya hutan Semeru, seperti dikutip dari Survival Skill Indonesia. Mohon maaf jika ada salah kata dan kurangnya informasi. Bisa Sobat Jalan Terjal tambahkan dan koreksi di bawah. Tetap hati-hati dan salam lestari.